Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah ya, hari ini kita masih ada kegiatan hari kedua bersama di MA Munsurudin, walaupun kegiatannya dilakukan secara daring ya. Tapi semoga kalian yang di rumah tetap semangat dan jangan ngantuk untuk mendengarkan atau menyimak video tentang materi berikut ini. Oke, sebelum ke materi, kita kenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Ian Rufiko. Biasanya teman-teman memanggil saya Ana. Oke, di sini saya akan membahas tentang apa itu organisasi. Nah, apa sih itu organisasi? Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu, organisasi adalah tempat atau wadah yang tersedia untuk mengembangkan minat dan bakat yang kita miliki. Jadi gini, kita berbicara organisasi di sekolah ya. Di sekolah itu ada yang namanya organisasi intrasekolah, yaitu OSIS. Nah, di situ melalui organisasi OSIS tersebut kita bisa mengembangkan minat kita, bakat kita melalui wadah tersebut. Nah, organisasi sendiri itu seperti apa? Jadi organisasi adalah kumpulan orang atau ada orang yang berkumpul banyak, tapi mereka itu mempunyai visi misi yang jelas atau tujuan yang bersama sehingga mereka mendirikan sebuah organisasi. Kemudian apa kunci keberhasilan sebuah organisasi? Yaitu dengan cara bukan sama-sama bekerja, tapi bekerja sama dalam satu tim, mengerjakan bareng gitu. Sehingga dalam manajemen organisasi itu bagaimana membangun sebuah tim yang mampu mengerjakan segala sesuatu atas dasar kerjasama yang solid antar anggotanya. Jadi antara ketua dan anggota itu bekerja bareng untuk mewujudkan tujuannya. Contoh kecil adalah bagian anggota tubuh kita sendiri. Ada kepala, tangan, kaki, dan anggota yang lain. Jika ada anggota tubuh kita yang sakit, pasti fungsi tubuh kita akan berkurang ya. Tapi kalau fungsi anggota tubuh kita sudah baik, kita bisa melakukan kegiatan, kemudian kita bisa menjalankannya dengan baik dan benar. Itu ya tentang organisasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, pentingnya berorganisasi ya sangat penting karena apa? Dari organisasi kita bisa mendapatkan banyak sekali hal, atau kita bisa menganalisa semua kejadian yang kita alami, baik itu yang buruk dan yang baik. Jadi kita bisa memfilter biar nggak salah terjun. Kemudian kita bisa menambah teman. Dari organisasi itu kita punya relasi ya, tidak hanya teman di sekolah atau teman dimanapun. Banyak apalagi masih usia remaja nih, semangat buat cari teman gitu, buat jalan-jalan misalnya. Kemudian menambah pengalamannya. Dari sini kenapa menambah pengalamannya? Karena dari organisasi kita bisa mengetahui, oh gini caranya mengatur acara biar jalan dengan baik, sekreatif mungkin gitu. Nah, contoh ya, contoh dari pengalaman ini di negara kita sendiri, ketika pengen mencalonkan pemimpin jadi kepala desa atau pemimpin di negara kita, itu kita harus punya relasi, punya pengalaman berorganisasi pada waktu dulu atau masih berjalan sekarang. Jadi
pengalaman-pengalaman tersebut bisa menjadi bekal menjadi seorang leader atau menjadi pemimpin gitu ya. Oke, lanjut. Bagaimana ciri-ciri organisasi? Yang pertama itu mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kenapa sih organisasi itu kok harus punya tujuan yang jelas? Ya iya, karena apa? Tiap orang atau kumpulan dari orang itu membentuk sebuah organisasi karena mereka mempunyai visi yang misi yang jelas. Contoh kecil ya, kita punya motor itu sudah diisi bensin. Nah, kita mau jalan kemana naik motor, mau ke pasar kah atau kemana, kita harus punya tujuan yang jelas. Kalau enggak ya memang cuma muter-muter saja menghabiskan isi bensin. Kemudian ada kesatuan arah. Jadi semua sumber harus ditujukan pada satu arah yang tujuan tadi berhubungan sama tujuan yang jelas tadi. Kemudian kesatuan perintah. Jadi di dalam organisasi itu ada atasan sama bawahan, maksudnya ada ketua sama anggota. Jadi ada perintah tertentu, ada satu perintah yang dimana perintah itu harus dikerjakan dengan baik, sesuai wewenang, sesuai tanggung jawab. Kemudian dia nanti dilaporkan, dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi hubungannya sama keseimbangan wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam organisasi. Kemudian pembagian tugas yang merata. Nah, untuk ini kita harus menempatkan anggota-anggota itu sesuai minat dan bidangnya masing-masing. Si A minatnya menulis, ya bisa ditaruh di surat memorat. Si B minatnya di perhitungan, kita bisa meletakkan si B di bagian keuangan gitu. Kemudian struktur yang sederhana. Nah, pola dasar yang disusun secara jelas dan sesuai kebutuhan, yang fleksibel dan mampu menghadapi sesuatu tantangan yang berikutnya. Jadi di dalam organisasi, di dalam struktur organisasi itu antara anggota satu dengan anggota yang lain harus bekerja sama. Tidak hanya satu atau dua orang saja yang bekerja, tapi semuanya. Karena apa? Dengan cara tersebut biar tidak terjadi kendala-kendala dalam organisasi. Kemudian kalau terjadi permasalahan, misalnya pergantian anggota karena anggotanya ini kurang bekerja dengan baik, sehingga kita harus menggantinya gitu. Kemudian ada jaminan jabatan. Nah, di organisasi itu ada yang namanya pemimpin untuk ketua, kemudian ada bawahannya lagi sekretaris, bendahara, dan koordinator bagian yang lain. Antara pemimpin dan bawahan atau antara ketua dan anggota harus bekerja sama, berjalan bareng, melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tidak boleh yang namanya ketua itu mempunyai sifat semena-mena terhadap anggotanya, karena itu nanti menjadi salah paham ya, kegiatan yang dilakukan atau tujuan utamanya tidak terlaksana, sehingga harus dilakukan dengan koordinasi yang baik, komunikasi antara anggota dan juga pemimpin, karena pemimpin itu sebagai leader ya, bisa memberikan contoh baik bagi anggotanya. Kemudian langkah-langkah dalam organisasi ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu kerja keras. Jadi kita harus punya sifat kerja keras dulu. Kalau yang nggak punya sifat kerja keras, ya udah kita gimana caranya kita bisa menemukan sifat kerja keras tersebut. Kemudian jangan mudah menyerah, tapi harus pantang menyerah, harus bersemangat juang. Kalau acara yang satu gagal, nah acara kedepannya gimana, kita acara itu harus berhasil dengan sebaik-baik mungkin. Dengan cara apa? Dengan totalitas, bekerja sesuai hati, dengan hati maksudnya. Jangan terpaksa, jangan merasa tertekan,
oh karena si A ini aku menjadikan gini. Jangan, tapi harus dikerjakan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Kalau nggak bisa ya nanti kita bisa berkoordinasi dengan tim yang lain. Namanya organisasi bekerja dengan tim. Kemudian berpikir ke depan. Jadi kita harus punya ide-ide kreatif untuk menunjang bagaimana organisasi kita ini semakin maju. Nah, iya nggak apa-apa berpikir ke belakang, tapi berpikir ke belakang itu sebagai pengalaman bahwa dengan cara ini itu pernah gagal, tapi kita coba cara yang B. Pasti ada cara yang bisa berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu berdoa dan beribadah. Nah, dari sekian banyak usaha yang kita lakukan itu, jangan lupa bahwa kita harus tetap berdoa dan beribadah, karena tanpa adanya berdoa dan ibadah, usaha kita itu akan sia-sia, karena semua yang kita lakukan ini akan kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta, gitu ya. Baik, materi kita sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya punya pertanyaan buat kalian semuanya. Organisasi apa yang ingin kalian ikuti di sekolah dan jelaskan alasannya ya teman-teman. Kemudian tulis jawaban kalian di kolom komentar Google Classroom ya. Kemudian jika ada pertanyaan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa stay safe dan tetap di rumah, jaga kesehatan. Sampai jumpa di kelas 10 bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.